Halo semua, saya Rasyad. Sini ada Isal juga. Kamu sedang menyaksikan Perpancongan Spiritual episode 10. Kabarnya gimana, Pak? Kabarnya life's getting harder but getting better at the same time. Keren banget, Pak. Gimana itu, Pak? Maksudnya mungkin seiring waktu dan perjalanan lah ya yang sudah kita lalui bersama ini, ada banyak banget nilai-nilai yang akhirnya bisa aku lebih ngerti gitu dalam hidup dan membuat aku lebih siap lah menjalani ini sekarang di kota gitu. Ternyata ada perubahan. Kayak perubahan ini emang dari mana sih? Dari trip? Iya, setelah dari trip perpelancongan kemarin lah ya, dari kita 21 hari menyusuri Pulau Jawa, Bali, di hingga Lombok gitu. Gimana Bapak Rasyad? Kondisinya masih menunggu koas. Tapi betul sih, jadi lebih ada 1-2 value atau kayak virtu yang berefek lah istilahnya ya ke kehidupan sehari-hari. Sama satu sih, sama yang pengen banyak lah, bukan 1-2 doang, momen-momen yang kangenin gitu, dimana yang itu jadi refleksi juga sih ke diri orang sendiri gitu. Bahwa ternyata orang teh harus lebih begini untuk mendapatkan output yang lebih baik gitu. Nah begini begitunya kita bahas ya. Mungkin kita bagi aja ya, karena sebenarnya perjalanan kita panjang dan banyak banget momennya. Itu nggak bisa dikotak-kotakan berdasarkan tempat, karena di setiap tempat punya cerita sendiri, punya masing-masing warnanya sendiri lah. Warnanya masing-masing. Cuman mungkin tentang apa yang kita dapat secara keseluruhan bisa kita ambillah intisarinya mungkin ya. Ini yang paling jadi pengingat lah ya. Pengingat apa yang akhirnya kita bawa dari situ. Nilai-nilai, pelajaran-pelajaran juga. Nah, maka mungkin Bapak Rasyad ada ada nih. Paling pertama tuh day one banget. Apa tuh day one? Ingat gak ya waktu kita mulai menuju ke Dieng gitu ya. Kebetulan orang sendiri gitu kan ya yang ngurusin perentalan motor tuh. Nah di situ tuh untuk latar belakangnya sendiri nyari kan di internet motor Dieng sama rental motor di Probolinggo. Nah di situ cari akhirnya ketemu nih sama orang ini yang sebenarnya itu bukan rental yang sesungguhnya. Jadi dia numpang nomor di nama rental yang ada sih rentalnya mah, ada. Tapi ternyata yang kita kontak tuh bukan rental tersebut, tapi oknum. Singkat cerita, masuklah ke WA-nya, dan di situ kita tukar kontak lah. Misalnya kita mau nyewa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, sampai deal-dealan harga. Akhirnya ya deal lah si harga tuh di 2 tempat, habisnya 800.000. 2 orang nih, jadi satu di Dieng itu yang 300.000, di Probolinggo tuh 500.000. Di situ kita nggak ada curiga atau misalnya tanda tanya atau gimana gitu, karena ya udah legit aja gitu kayak rental motor gitu. Sampai ke hari H kita naik bus menuju ke Dieng, masih kontak-kontakan nih sama si orang ini. Tapi pas sudah sampai ke Dieng, sudah sampai di titik temu, kita udah janjian juga tuh, udah di titik temu Tugu selamat datangnya di Dieng. Tugu selamat datang Dieng, ditunggu-tunggu nggak pernah datang Pak. Jadi kita telat sadar juga ya. Harusnya kan ketemu jam 6 nggak? Jam 6 pagi. Kirain telat, oke mungkin jam 7. Setelah jam 7, mungkin jam 8. Terus akhirnya mulai curiga apa kita kena tipu. Jam 9 itu baru kita sadar, ini kayaknya kena tipu nih. Nah disitulah mulai kan mikir kan, ini baru day one, duit udah hilang 800.000. Yang notabene kan karena kita tujuan liburan itu low budget, 800.000 duit gede dong. Ya buat daily basis aja 800.000 udah gede kan. Apalagi buat perjalanan yang kita bawanya cuma pas-pasan gitu. Kita harus nyewa motor lagi, harus cari transportasi lain gitu kan.
Itu awalnya juga ada kemungkinan nggak bakal nyampe di titik akhir dari rencana kita gitu di Lombok sebenarnya. Jadi pulangnya lebih dulu lah, Lebih dulu. daripada schedule pada itinerary. Ya akhirnya dilanjutin aja sih. Mau gimana kita lanjutin, terus emang udah komitmen juga dari Isal sama orang juga bahwa ya udahlah, walaupun yang terjadi mah kita lanjutin dulu aja. Ya. Nanti sampainya di mana ya nantilah, gimana nanti gitu. Gitu. Mungkin aku juga anggapnya perjalanan itu jadi semacam pembuktian diri lah. Mungkin ya kayak apalagi masalah izin gitu, aku ke orang tua izin tanggal segini semua hal aman, kalian tinggal ngasih izin aja gitu, ngasih kepercayaan ke aku gitu. Dan mungkin Rasyad juga sama gitu. Kalau misalkan dengan kejadian seperti itu akhirnya kita harus mundur, kayaknya belum sih, kayaknya ini kita masih bisa lanjut sampai ya bahasanya memang sudah waktunya pulang gitu. Misalkan tiba-tiba di jalan duitnya habis segala macam, emang cukupnya buat pulang doang, ya akhirnya bakal pulang. Cuman ya itu komitmen aku dengan Rasyad adalah kita lanjutin aja terus. Mungkin ya musibah ini ada sekarang gitu, tapi jangan jadi penentu apakah perjalanan ini akan selesai atau enggak. Betul. Nah tapi juga ada apa ya yang nggak bisa dipungkiri juga sih. Maksudnya dari kita berdua pun dari segi mental sama mood juga turun pasti kan. Gitu. Day one gitu. Day one udah sebanyak itu gitu loh. Yang keluar tuh material gitu ya. Yang notabene tuh modal kita gitu. Nah mood turun, jadi ya mungkin di destinasi tersebut atau nggak di kota tersebut jadi kurang gitu, kurang bisa menikmati ya akhirnya sih. Jiwa nge-explore-nya kurang, terus bawaannya ya udah gitu diem-dieman gitu kan ya. Jadi apa ya kurang lah. Nah, tapi tenang, it keeps getting better ya. Betul. Nah itu salah satu apa ya virtu yang mungkin kita pertahankan dari awal sampai akhir, sampai pulang lagi itu karena pasti besok ya lebih baik lah. Terus maju aja, terus berusaha ngejar target itu. Setuju banget sih. Ada sih sebenarnya titik baliknya mungkin ya. Kita lebih bisa enjoy dalam perjalanan ini adalah saat di Bromo. Nah, awalnya kan ya memulai dengan momen yang kurang baik lah dengan ketipu itu ya. Saya ya udah kita lanjut dari Dieng kita ke Jogja ketemu Mas Abid. Dari situ kita juga lanjut lagi ke Probolinggo. Keep getting better ya. Jadi akhirnya kita nyampe kan di Probolinggo. Waduh, pusing di Probolinggo jadi nggak ada motor. Mengingat kita ketipu juga kan di Probolinggo gitu. Yang awalnya kita berencana untuk nyewa di Probolinggo, lalu lanjut ke Bromo. Jadi pakai motor dari Probolinggo. Jadi, mungkin bagi teman-teman yang belum mengerti, dari Probolinggo tuh masih 1 jam ke Bromo. 1 jam itu menggunakan motor. 1 jam pakai motor, apalagi jalan gitu kan. Ya. Terus nggak ada kendaraan, terus kita nyampainya sore. Sampai sore, di mana kebetulan di Probolinggo itu transportasi ke arah Bromo itu cuman sekali ya sehari. Sehari, cuman di pagi, dan itu pun untung-untungan kalau misalkan penuh, rame gitu, Rame yang datang. Sedangkan waktu kita datang tuh lagi sepi-sepinya, belum musim liburan mungkin. Nah akhirnya setelah dari sana kita mencoba untuk mencari transportasi lain untuk mencapai Bromo ya. Awalnya kita mencoba untuk datang ke si terminal untuk menuju ke Bromonya, tapi itu sepi tadi. Kita nunggu lama, tapi ternyata nggak ada penumpang lain. Itu sejam kayaknya kita nunggu. Sejam nunggu ada penumpang lain, tapi kalau misalnya kita mau berangkat, Bayar full. harus bayar full. Jadi di kali Di mana di luar budget banget, mengingat juga kita udah nggak minim lah. budgetnya udah ribu, masa harus bayar full ya? Akhirnya ya udah kita berdua ngide aja untuk gimana kalau misalnya kita hitchhiking, atau mungkin bahasa ini numpang ke mobil-mobil yang mungkin punya tujuan yang sama mungkin ya. Tapi kalau kita berjalan
ke pom bensin. Sudah coba nanya-nanya juga. Coba nanya-nanya beberapa mobil bak, mobil pribadi. Ternyata ya nggak ada yang mau nampung gitu. Karena ya tujuannya juga berbeda gitu. Nah, akhirnya gimana kalau misalkan kita jalan tapi sambil coba numpang. Ternyata nggak dapat juga. Itu ada kita sekitar 5 kilo jalan untuk Jauh ya? transportasi, ternyata nggak dapat sampai akhirnya kita ketemu sama tukang ojek. Ditawarin gimana mau ke Bromo atau enggak gitu, mau pakai angkutan saya atau enggak gitu. Terus ya kita ceritain juga. Ceritain juga lah, maksudnya ya kita kondisinya seperti ini, tapi Pak kalau misalkan Bapak bermurah hati sih kami boleh dengan budget segini gitu. Ternyata alhamdulillah bapaknya ngerti Dan mau bawa kita sampai ke Bromo atau itu Cemoro-Lawang namanya, sama daerahnya tuh. Nyewa motor lagi, tapi dari yang awalnya rencananya 1 jadi awalnya 2 jadi 1. Ini mulai masuk ke momen-momen yang Bromo. Terus gimana? Momen di Bromo ya udah nih di hotel kita settle lah, bersih-bersih dulu ya kan. Habis itu mulai kan kita explore pakai motor sewaan yang baru. Habis itu kita ke bawah, mulai kerasa lah si majestiknya Bromo tuh. Gimana ambience-nya, gimana scenery-nya dan keheningannya yang justru bikin kita tuh amazed gitu. Kita tuh sangat wah ternyata begini ya, yang walaupun orang juga bukan yang pertama kali datang ke sana tuh masih tetap sama gitu. Si magicnya tuh masih tetap terasa sih. Apalagi si Isal kan baru pertama kali tuh ini di mana? Ini Indonesia. Dan itu emang beneran bagus banget sih. Dan bahkan kita juga explore tuh lama ya, 3 jam gitu. 3 jam sih belum habis. Dan akhirnya tuh udah makin sore, makin kita kepikiran buat pulang besoknya. Nah, karena di sana cuma 1 hari nggak sih? 2 hari. 2 hari semalam. 2 hari semalam gitu. 2 hari semalam. Terus karena kita kepikiran besok pulangnya gimana, karena kita belum tahu kan besok harus naik apa, harus naik LF kah, harus naik apa, kan kita juga nggak tahu transport umumnya ada atau enggak gitu kan. Terus itu mulailah Ansal ini mengide gimana kalau kita cari orang buat bareng. Tetapi karena dari Probolinggo itu sangat jarang biasanya orang dari Malang. Biasanya dari Malang, betul. Malang. Dan ya udahlah, yang datang dari sana tuh semuanya bule kebetulan. Dan di situ tuh ada kafe yang paling menonjol lah, yang di sana isinya bule semua mancanegara. Oke, kita masuk lah dengan modal duitnya juga sedikit. Kita belinya apa coba? Cuman air jahe. Iya. 10.000 teh jahe. Kusuma Kitchen namanya. Kalau di Bromo harus nyobain, enak. Nanti kita ke sana beli kayak ya air panas terus dikasih jahe doang sih sebenarnya. Karena emang lagi dingin juga habis hujan. Di situ kita mulai mikir kan. Strateginya gimana ya, ngomongnya kayak gimana? Karena takutnya karena beda kulturnya. Takutnya kita malah dianggap nggak sopan gitu. Hal yang sangat baru dan emang beneran baru pertama kali gitu. Iya, dan ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. betul. Keseletot lidah aja sebenarnya tuh. Ya udah, akhirnya karena ini paksa situasi, kalau kita di situ nggak mencoba setidaknya ya untuk nanya-nanya ke orang, kita nggak akan pernah tahu dan nggak akan pernah balik gitu. Betul. Setuju. Terus akhirnya memberanikan diri, ini yang mana ya yang bisa diajak ngobrol, yang kira-kira ramah lah mungkin. Terus awalnya ada beberapa yang bule semua gitu, white people gitu, no rasis. Maaf ya. Terus beberapa kali orang silih berganti sampai akhirnya ada 2 orang. Satu tuh Chinese Asian gitu, yang satu lagi tuh bule. Nah, akhirnya ya udahlah coba aja di sini, yang penting nanya dulu
dengan modal nekat aja langsung ngajak ngobrol, good evening, can I borrow your time for a second tuh. Bahasa Inggris aja kayak gitu bayangin. Akhirnya mereka untungnya mau ngedengerin misalnya ada urusan apa ya aku bilangnya ini kira-kira kalian nanti pulangnya kemana, terus masih kosong nggak atau nggak boleh ikut nggak, terus dikasih kontaknya. Tapi setelah dari situ mereka ngajak kita gabung untuk ngobrol. Jadi satu meja yang awalnya pisah jadi satu meja. Itu kenalan, banyak ngobrol juga sama mereka bagaimana kehidupan mereka, bagaimana akhirnya mereka bisa sampai di sini gitu. Dan banyak banget pengalaman yang menarik sih gitu. Apalagi dari orang yang jauh gitu. Secara kultur beda gitu, secara bahasa beda. Ya kalau yang ini mah apalagi mereka tuh travelernya yang udah bukan tanggung-tanggung ya. Kalau kita mah dibandingin mereka mah jauh lah. Mereka mah udah ke Nepal kemana gitu ya. Mereka sekali trip tuh bisa tahunan, bisa bulanan dan tahunan. Beda dengan kulturnya orang sini yang liburan tuh ya paling lama 2 minggu gitu. 3 minggu tuh udah privilege parah kan. Iya. Nah, di situ dari situ kita diajak untuk sunrise, hiking jam 3 pagi ya, boleh ya. Terus bulanya juga udah pakem nih. Kalau lo nggak datang jam 3 pagi kita tinggal ya. Aduh, ini kita harus tidur cepat Karena kita kan orang Indo biasanya jam karet ya. jam karet banget kita. Jadi ya udahlah kita bener itu datangnya jam 3 pas. Terus sudah kita mulai hiking kan bareng. Dan bener sih, capek banget ngikutin langkah mereka tuh. Gila-gila, napasnya nggak bisa habis. Dimana kita kan juga kan sepatunya pada basah nih. Ya. Jadi pakai sendal nih hiking. Jadi Malahan kacau banget. Kacau parah lah pokoknya. Tapi ya walaupun targetnya kita lihat sunrise tapi nggak dapet, si koneksi yang akhirnya kita bangun sebenarnya yang menurut aku juga momen yang berharga gitu di situ gitu. Akhirnya kita bisa menjalin koneksi dengan orang lain gitu. Kita tahu cerita orang lain tuh seperti apa. Siapa yang mimpi apa sih gitu. Kita sebelumnya nggak pernah ada expect bakal interaksi sama bule, nggak akan ada muncak bareng sama bule gitu. Sampai kita tuh nggak mikirin kayak wah ternyata pace bule tuh cepat, langkahnya lebar gitu. Abis itu dan salah satu yang paling berharganya itu ya si koneksinya itu yang nggak pernah orang expect gitu ya. Itu sih. Terus juga Isal juga banyak ngobrol ya sama Tom sama si Henry soal apa ya pilihan pekerjaannya mereka gitu kan. Terus gimana? Iya, karena kenapa bisa gitu mereka 3 bulan traveling tanpa nganggur mungkin ya. Maksudnya tetap aman gitu selama traveling berbulan-bulan gitu. Oh ternyata Tom itu dia kerjanya 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan kerja, 6 bulan traveling gitu. Tapi selama traveling pun dia tetap kerja jadi tour guide gitu. Dan aku nanya kan, emang nih sana nggak kayak di sini gitu? Maksudnya kalau di sini kan dapat libur tuh susah banget gitu. Tapi dia bilang sama juga kok. Cuman ini semua tuh sebenarnya masalah di pilihan aja. Kalian ingin hidup yang seperti apa gitu. Dan itu sebenarnya yang lumayan ngena banget. Ternyata kita nggak harus kok terkurung atau terbelenggu oleh let's say pilihan yang sudah disediakan gitu. Misalkan ya udah lulus kuliah kerja tapi kerja terus gitu, dapat duit, tabungan buat nikah gitu. Tapi si Tom ini punya opsi yang buat ya udah gue pengen manjain diri gue juga gitu. Iya, dan maksudnya itu pun perlu diperjuangkan gitu. Maksudnya ada usahanya untuk akhirnya dia bisa dapat pekerjaan yang seperti itu. Enggak ya harus kenal punya relasi ke siapa, harus punya skill apa, harus punya pengetahuan apa. Dan itu tuh ya harus dibentuk oleh diri dia sendiri, bukan tanggung jawab orang lain gitu. Dan itu sih termasuk juga kayak Henry juga kan dia seorang pilot gitu. Tapi dia meluangkan waktu untuk traveling Southeast Asia ya dia. Iya. Southeast Asia dia udah dari
Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan akhirnya nyampe di Indonesia gitu, ketemu kita di Bromo. Dan itu juga mungkin bagi aku yang masih bingung gitu ya, apalagi masih dalam jenjang pendidikan, membuka mata banget gitu, bahwasanya kita nggak perlu membunuh diri sendiri kok gitu. Kita masih punya pilihan gitu. Itu sih yang aku dapat dengan pertemuan dengan mereka gitu, walau akhirnya harus berpisah ya. Iya. Itu sih. Dan itu tuh jadi semua momen di Bromo tuh jadi titik balik orang untuk lebih bisa menikmati si perjalanan ini gitu. Karena itu tuh masih ada sekitar 2 mingguan lagi kalau nggak salah dari si trip gitu. Ya udah akhirnya aku lepasin semua beban-beban yang aku pikirin kemarin, aku taruh dulu. Oke, let's go, kita enjoy semuanya gitu. Mau itu, nah enjoy itu sebenarnya nggak harus seneng-seneng doang ya maksudnya, tapi apa yang jadi tantangan kita selama perjalanan pun aku coba untuk enjoy gitu. Iya sih, sama ini juga sih salah satu apa ya, kesadaran orang, kesadaran yang bahwa hal-hal yang enjoyable tuh nggak harus yang jauh-jauh sih ya. Iya. Nggak harus melulu tentang tempat, tapi bisa juga tentang orang. Ya. Oh apa ya, yang nggak ada di kehidupan sehari-hari, tapi selama perjalanan itu juga sebenarnya kita nggak yang terasing banget ya. Iya. Nggak yang jauh dari peradaban banget, tapi semua itu bisa dinikmatin gitu. Dari mulai obrolannya sama si Tom gitu, dari belepotannya lidah kita ngomong sama bule, itu tuh sesuatu yang apa, challenging lah ya istilahnya, dan itu tuh sangat bisa dinikmati gitu. Iya. Dengan keterbatasan itu aku juga beberapa kali suka minta maaf gitu. I'm sorry, my English is broken. Tapi mereka tuh appreciate parah. Mereka tuh bikin bagus kok bahasa Inggrisnya. Kalian juga berani mau ngomong sama kita. Ya, itu guys. Kalau udah ngomong yang penting berani. Gak apa-apa, yang penting mah bahasanya secara kosakata dapat dimengerti lah ya. Tapi kayak grammar dan segala macam mah nggak terlalu dipikirin. Itu sih namanya. Iya, terus apalagi ya, kayak misalnya di Bromo ya ngeliat apa ya, bahkan sampai ke diemnya aja juga itu sesuatu yang bisa kita nikmatin gitu. Yang bahkan kalau misalnya di kota itu sesuatu yang membosankan lah ya. Kayak diem nih, gabut nih, gue harus ada teman gitu. Tapi beda rasanya kalau misalnya waktu kita di perjalanan tuh justru kita butuh diem gitu. Kita juga tuh butuh diem. Karena itu sih orang juga ngerasanya kita tuh terlalu masang standar. Kita teh akan bahagia jika A, kita akan bahagia jika B gitu. Tapi sebenarnya bukan di sana gitu. Sebenarnya ya bahagia adalah pilihan mana yang untuk bahagia dalam kondisi apapun, walaupun sebenarnya sulit ya. Pasti sulit gitu. Bahagia tuh sebenarnya ada di hal-hal yang kecil yang sebenarnya kita udah punya. Tapi bener sih, kembali lagi ke standarnya itu ya. Standarnya misalnya kita bahagia tuh kalau kita punya motor, kita punya apa, misalnya punya ya sesuatu yang bentuknya tuh material, tapi sebenarnya juga banyak hal-hal yang bisa disyukurin gitu kan. Dan itu juga outputnya ya bahagia juga. Kita makan selama perjalanan kan tahu tempe makanan sehari, tapi nikmat tuh nikmat parah nih. Nikmat parah Asli. Ya udah, pertama ya kita nggak ada pilihan lain gitu, tapi ya karena pengennya enjoy, ya ini adalah makanan terenak gitu. Ada momen dimana aku tuh marah lah mungkin ya. Itu waktu lagi perjalanan ke Gunung Anak Dara yang adanya di Lombok, di Sembalun lebih tepat ya. Itu kita perjalanan, jadi dari Kenawa itu kita langsung ke Sembalun, yang dimana itu jalurnya ekstrim parah. Satu ekstrim, 2 jauh, terus bobot motor 2 berat, bawa carrier 2 sama orang 2, lewat jalur ekstrim. Jalurnya gini banget gitu. Terus waktu nyampe tuh, ada nih pelangnya, kita nanya, beloknya ke sini dari jalan utama. Ternyata belum. Ternyata base camp, nanya-nanya base camp itu masih ngelewatin kebun bambu, kebun warga. Pokoknya
lumayan terpencil lah ya si base campnya ini tuh. Terus udah nih sampai di yang bambu-bambu itu, terus dipanggil kan sama orang ya, ini si Maksinya di sini. Oke lah, kita bayar kan si Maksi. Kirain di sana. Kira di sana, Kirain di sana. Ditanya base campnya di mana? Masih ke atas katanya kan. Terus naiklah kita ke atas. Ya 100-200 meter mah aman. Sananya jalan jelek. Basah lagi itu musim hujan nggak? Habis hujan. Musim hujan basah itu. Ada satu tanjakan yang motor nggak naik sama sekali. Enggak kuat. Motor jalannya nggak Jelek karena saking jeleknya sih. Saking jeleknya, terus jalannya nanjak. Aduh, gitu. Sabar. Ditahan-tahan, motor dipaksain naik, nggak naik kan? Nggak naik. Kita masih boncengan. Sal, coba turun Sal, ya lah gitu. Masih nggak naik motor teh. Sal, coba bawa kiri diturunin kan satu masih di motor. Motor masih nggak naik, jadi akhirnya tuh orangnya juga ikutan turun, jadi dituntun digas. Sebenarnya digas, baru naik ke motor. Si Sal duluan jalan. Nah. Dan itu kita masih belum tahu. Belum tahu. Ini kayak ini tadi mana gitu. Harapannya di mana gitu. Titik akhirnya di mana gitu. Terus ada itu sekitar 200 meter ternyata dari sana base campnya. Oke, ini nyampe di sana. Nah, kira warung. Ada warung, kirain warungnya buka karena pengen sekalian beli makan. Sama kalau aku pengen beli rokok juga sih. Terus ternyata warungnya tutup. Warungnya tutup, tapi untungnya ada kan penjaganya pas nih gitu. Terus itu kan posisi juga aku habis baterai. Dan niatnya mau ngecas di base camp. Ternyata nggak ada listrik. Nah, pas dia bilang, wah kabelnya putus. Kabelnya putus. Jadi itu, wah itu bertumpuk-tumpuk sih sebenarnya kekesalannya gitu. Struggle banget. Struggle ya, cuman udah nyampe base camp seenggaknya bisa istirahat gitu. Bisa istirahat, siap-siap dulu. Dan awalnya tuh mau naik di malam itu juga. Kita jadi rencananya mau camping di atas. Tapi pada saat itu kita kondisi capek banget perjalanan ke sana, terus udah malam juga. Nggak ideal lah untuk pendakian gitu. Sama kita juga kan nggak tahu nih jalurnya kemana, Malam gitu. bercabang atau misalnya memang jalurnya itu masih agak ketutup kan kita nggak tahu. Jadi udah kita dengan pertimbangan tersebut udahlah tetaplah di warung itu. Akhirnya memutuskan untuk tidur di sana. Kita bangun. Nah, tapi dari semua kekesalan dan keparahan yang aku rasakan di saat itu akhirnya terbayarkan oleh momen intimate lah ya, bersama dengan Pak Asmi. Nah, di situ kita masak bareng, kita tempe sama telur ya kemarin ya. Kita udah bawa logistik nih buat camping. Nah, kita masak. Karena ada Pak Asmi kan kita nggak enak dong. Bawa dua gitu. Ya udah kita masak buat bertiga, jadi masih buat 3 orang. Dan Pak Asminya pun bawain makanannya dia gitu. Jadi kita bareng. Jadi kita tram lah, bahasa Sundanya tram. Buat tram lah ya. Malam-malam sepi, dingin, capek, makan bareng terus ngobrol untuk tukar pengalaman lah. Ya mahasiswa kayak dan pasti nyeritain pengalaman dia sebagai porter pas masih muda berburu. Wah, ramai lah pokoknya cerita semua Pak Asni gitu. Kayak sampai akhirnya di masa senjanya berkebun ya. Kebun sekarang. Terus sampai ditawarin kayak ini sayurnya kurang lah. Gitu. Ini mau dibawain lagi nggak gitu. Tapi ada yang dibawa pulang gitu. Kita bawa pulang itu bunga daun bawangnya tuh. Bawangnya enak sih, gila sih. Dan itu sih maksudnya balik lagi ke poin yang sebelumnya tuh, koneksi yang akhirnya kita bangun dengan orang baru sih. Yang menurut orang lebih worth it dari perjalanannya. Maksudnya perjalanannya menyenangkan sekali, tapi yang mengisinya itu yaitu koneksi-koneksi, pengalaman-pengalaman, emosi-emosi yang kita rasain gitu. Jadi perjalanan tuh yang kita alamin tuh bukan sekedar destinasi, tapi koneksi juga. Dan prosesnya juga. Iya, prosesnya. Kalau di sini mah kan mungkin di Jawa mah udah terlalu komersil, jadi apa-apa tuh diduitin gitu. Misalnya ini bayar ya apa gitu, ini air bayar lagi gitu. Nah iya, itu salah satu struggle-nya, kita lupa bawa air. Ya, kita lupa bawa air ke atas. Nah terus sama Pak Asni
nih air. Nah air itu dia ambil sendiri di mata airnya. Ini nggak usah khawatir lah, nggak usah direbus katanya. Terus kita, oh iya, nah kita masih mikir kan ini bayar apa enggak gitu. Ya. Tapi taunya enggak gitu. Kayak pasnya tuh nawarin gitu tuh kayak anaknya sendiri aja gini. Ini sayurnya kurang nggak? Ini dimasakin nasi, dimasakin. Perhatiannya tuh nggak make sense aja bagi orang ya, serius. Kayak ini orang kok baik banget sama kita ya, padahal belum 24 jam nih kenal gitu. Betul. Kita belum ngobrol banyak sama dia juga gitu. Sama ini salah satu yang dititipin waktu kita dari Bali dan Jawa. Bawa hati-hati sama orang Lombok. Iya, ada maksudnya prejudice-nya gitu. Ada stereotipnya. Tapi karena kita dibakalin sama hati-hati sama orang Lombok yang begini begono, tapi pas kita sampai di Lomboknya ditawarin kebaikan tuh jadi kayak gimana gitu. Bener nggak? Gitu. Apakah ada maksud lain? Gitu. Apakah ada maksud lain atau enggak? Tapi bener-bener tulus gitu ternyata ya. Kamanya pas nih tuh sampai kita tuh masak 2 kali kan, yang malamnya sama besok paginya. Besok paginya dibikinin sop apa sih? Yang pedas pokoknya ada tuh. Buncis atau apa gitu teteh. Jadi dia buatin juga. Jadi dia buat nasi. Jadi katanya udah kalian gak usah buat nasi, buat nanti aja. Bapak aja yang buat katanya. Jadi buat kita bertiga. Kita bingung dong. Oh iya gitu. Di situ yaudah kita buatin telur sama buatin sayuran yang dari pas nih kan. Kita masakin aja. Terus dia juga bikin sayur apa sih, bukan daun sih. Bawang bukan sih, yang bawang itu. Yang bawang satu sama yang jantung ini gitu. Jantung pisang. Jantung pisang. Tapi enak banget. Enak sih. Tapi pedes sih, makanan Lombok pedes semua. Ya Lombok pedes sih. Tapi lengkap gitu loh. Sampai kepulangan kita pun dikasih bekal gitu. Ini buat nanti di Mataram, buat bekal makan. Habis itu sampai dianterin tuh, sampai pulangnya dianterin sama dia. Ada jalan yang lain saya anterin. Sekalian saya juga mau pulang. Tapi itulah kebaikan yang nggak pernah kita expect dan sangat berkesan lah ke orangnya pribadi gitu. Sebenarnya selama perjalanan pun secara keseluruhan ya kita tuh banyak ketemu sama orang-orang yang baiknya minta ampun. Ya walaupun di awal tuh wah gitu jeter gitu kan, ini orang jahat banget gitu kan, tapi along the way selama perjalanan tuh ketemu sama ya teman-teman kita ya, ketemu di jalan dari mana tuh, dari Jogja. Dari Jogja kayak Mas Amit, terus Mas Tokan, terus yang di ini, yang di Banyuwangi Mas Rahmat, habis itu sama Bu Cantek ya, yang ngasih kita makanan nih banyak pula dibekelin. Jadi Granis juga ya, Mas Grandis, benar sama yang terakhir tuh pas nih sama Mas Arfan ya. Mas Arfan kita kenalan di Kenawa itu. Dan ya mungkin itu juga sih, kayak di dunia ini pasti banyak keburukan, banyak kejahatan ya orang-orang lah. Cuman kalau misalkan kita fokusnya ke sana, ya kita nggak akan pernah berani mulai gitu. Coba kalau misalkan kita cobanya untuk fokus ke kebaikan yang memang ada di orang-orang gitu. Kita fokusnya di sana aja dulu. Kalau misalkan memang orangnya nggak baik, ya udah kita cukup tahu aja gitu. Iya sih. Tapi jangan jadi di orang ini udah jelek nih pengalamannya, jadi pas mau kenal orang baru tuh jelek dulu. Iya betul. Dan itu jadi nyata. Soalnya karena emang orang teh banyak macam. Jadi lebih baik mah kita jadi orang yang ini aja sih. Jadi orang yang kind. Banyak lah sebenarnya yang bisa diceritain ya. Cuman ya kalau misalnya diceritain satu-satu kayak panjang. Satu dari waktu, dua juga dari kita mah encourage aja gitu buat teman-teman yang mau mulai. Go. jalan aja dulu. Menurut orang sih untuk backpackingan ini kan nggak selamanya senang-senangnya, nggak selamanya destinasinya bagus semua, nggak selamanya sesuai ekspektasi, tapi juga banyak pembelajaran yang bisa ngedewasain kita, bukan cuma di agenda perjalanan tapi juga nanti di kehidupannya gitu. Mana bakal menemukan diri mana yang baru. Dapat banget sih ya. Apa yang
berubah gitu sekarang setelah sebelum dan sudahnya gitu. Kalau dari orang tuh, orang sekarang yang sangat signifikan tuh memulai koneksi sama orang. Karena dulu tuh orang mikirnya ya udah lempeng-lempeng aja gitu. Orang gak ada kepentingan, ya udah nggak usah lah. Maksudnya capek gitu, maksudnya kan ada yang namanya social batteries dan lain-lain. Jadi kayak kita ngomong sama orang tuh pasti ngedrain lah. Tapi kalau sekarang walaupun masih sih kerasa kalau misalnya nggak cocok ya, kerasa capek, tapi orang jadi mulai menyempatkan gitu. Orang mau coba ngobrol nih sama orang ini gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya cerita yang dimiliki dia tuh apa gitu, dan bisa aja itu menginspirasi orang gitu. Jadi orang yang akan ada di masa depan gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita cerminin sama trip ini, bukan masalah sih, ceritanya Tom yang dia kerjanya 6 bulan, atau misalnya ceritanya siapa lagi gitu yang lain. Nah itu juga jadi menginspirasi orang sih. Kayaknya sih orang bisa nemuin inspirasi dari banyak orang, nggak harus jauh-jauh. Ya, harus nyotek dulu. Maksudnya di sekitar juga pasti banyak cerita-cerita hebat gitu. Betul. Yang kita pelajari. Karena ya kamu nggak akan tahu gitu, ternyata itu sebelah kita tuh siapa gitu. Itu tuh banyak filosofi yang bisa mana petik gitu, dan orang juga belum tahu apa gitu. Tergantung dari orangnya gitu. Sama kemarin kan orang ikutan ini ya ke Jakarta tuh, yang outdoor festival itu. Terus orang ada komunitas kayak. Nah komunitas kayak ini ternyata, nah itulah orang invested lah istilahnya. Sebenarnya nggak pengen terlibat banget, tapi orang pengen coba tahu nih kenapa mereka tuh menjadikan ini sebuah komunitas. Nah habis itu ngobrol, ternyata tujuan utama yang mulainya itu buat ngebersihin sungai. Dengan cara mereka pakai sungainya, jadi orang-orang tuh malu sungainya dipakai dan masih buang sampah gitu. Dan itu yang jadi latar belakang. Ternyata latar belakang orang tuh unik-unik gitu. Nah jadi hal itulah yang bikin orang tuh pengen terus berkoneksi sama orang lain. Sampai nanti walaupun emang sekarang tuh belum ketemu nih persimpangannya untuk ngelakuin kolaborasi atau apa, tapi ya nggak apa-apa gitu. Misalnya setidaknya orang tahu dia, jadi dia punya cerita yang kayak gini, dan nanti kalau misalnya di masa depan orang punya project atau misalnya punya suatu cita-cita, orang bisa ngelakuin itu sama dia gitu bareng. Itu sih yang sangat signifikan di orang ya. Kalau dari aku sih mungkin bagaimana akhirnya untuk bisa nyaman dalam ketidaknyamanan. Sekarang kan lagi masa-masa akhir semester lah. Sedikit turbulence ya, karena harus ngerjain skripsi, tapi punya kerjaan-kerjaan lain di samping gitu. Dan tiap-tiap ini teh membawa masalahnya masing-masing, membawa bebannya masing-masing ke diri aku sendiri gitu. Nah tapi aku selalu ingat gitu, kemarin selama nge-trip ini bisa kok, ternyata aku bisa menjalani ini semua dengan masalah yang terjadi selama di perjalanan ya, banyak gitu. Entah itu masalah ya yang ketipu, atau masalah aku udah rasyat, misalkan ada persiapan segala macam, aku bisa ada guntreng, masih ada guntreng. Bayangin 21 hari bareng sama dia mulu gitu. Bangun tidur lagi ketemu dia gitu. Maksudnya tidak bisa dihindari. Jadi yang aku selalu yakinkan adalah ya aku bisa gitu untuk ini semua. Maksudnya pusing pasti ada, stres pasti ada, tapi nggak apa-apa gitu. Selama aku tetap ngejalanin ini semua, tetap menjalani ketidaknyamanan ini, pasti ada hasilnya kok gitu. Mau itu baik atau buruk, mau itu terpenuhi atau enggak, ya ini adalah apa yang orang bisa usahakan gitu. Untuk nyaman dalam ketidaknyamanan. Itu juga ada quote sih, kayaknya yang orang taunya quote orang luar ya, bukan sini. Itu katanya strong man creates great time. Jadi orang-orang yang kuat itu tuh bakal menciptakan suatu kenyamanan gitu. Kenyamanan tuh ya bisa bentuknya bebas gitu. Ya
ya settle atau misalnya emang mencapai suatu project yang mana inginkan gitu. Tapi sebaliknya kalau misalnya waktu yang mudah itu bakal menciptakan orang-orang yang lemah gitu. Jadi menurut orang itu cocok banget sih, karena kita kan salah satu value-nya itu kan ketidaknyamanannya ini. Ketidaknyamanannya itu gimana caranya kita bisa survive dan kita bisa menciptakan kenyamanan dari situ. Itu sih. Jadi menarik banget sih. Menarik banget itu sih. Nah, dari kira-kira akan ada nggak perjalanan atau perpelancongan lanjutan nih? Ada dong. Karena dari mungkin dari orang pribadi, perjalanannya itu dari judulnya aja kan perpelancongan spiritual ya. Spiritual ini mungkin banyak orang yang salah kaprah ya. Kebanyakan di teman orang. Teman orang mikirnya bahwa perjalanan spiritual tuh perjalanan keagamaan gitu. Tapi ya mungkin beberapa orang iya kayak gitu, tapi untuk orang pribadi sih lebih ke value-value apa aja sih yang akan orang dapatin di perjalanan. Dan Voyage to the East itu adalah arah perjalanannya. Itu arah perjalanan ke timur gitu. Voyage itu kan pelayaran ya. Jadi kita berlayar lah. Berlayar tuh mungkin salah satu moda transportasi yang cukup affordable juga ya. Karena duit kita minim Dan dari leluhur kita aja lu tuh terkenal sebagai pelayar harta. Cita-cita orang sih kita tuh bisa melanjutkan lah sampai ke ujung timurnya Indonesia gitu. Entah cerita apa lagi yang senang maupun yang jelek selama perjalanan, tapi orang ngerasanya bahwa Indonesia itu cukup indah. Dan kedua, kita juga cukup muda buat tetap melanjutkan perjalanan. Jadi selagi kita muda mah yaudahlah gas dulu aja gitu. Walau sebenarnya mati nggak tahu kapan ya, tapi kita yakini aja hidup sampai 60 misalkan. Itu masih muda, masih punya tenaga, masih dikasih sehat dan ada rezekinya, kenapa enggak? Ya kenapa enggak sih gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara soal destinasi, orang sih lebih membebaskan itu gimana semesta membawa orang kemana gitu sih. Kalau Bapak sendiri gimana, Pak? Kalau aku sih go. Ya maksudnya go di sini kita berangkat, kita lanjutkan perpelancongan ini, kita lanjutkan pelayaran ke timur ini gitu. Karena ini baru part 1. Season Baru season 1. Kalau rame lanjut season 2. Anjay, TikTok banget gak sih? Kalau misalnya memang ada waktunya, memang ada duitnya dan ada tenaganya, pasti kita lanjut. Pasti kita berangkat. Semoga kita bertemu ya di petualangan selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua ya yang nyimak dari kita awal banget kita melancong menyimak semua bualan kita dan perjalanan kita lah ya. Ini sih sama teman-teman yang ngedukung kita juga perjalanan. Lu semua keren. Jadi percayalah bahwa kebaikan teman-teman semua tuh bakal terpatri di dalam diri kita ya, dalam benak kita. Dan semoga sehat selalu. Amin. Teruslah berpetualang dan melanjutkan semangat perpelancongan spiritual. Kini kami akan kembali melanjutkan kehidupan kami di Bandung. Semoga di masa depan terdapat dana, waktu, tenaga untuk kembali menyalakan semangat perpelancongan spiritual Voyage to the East ini.